Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayunda Sari sebagai pemateri 1, Yuni Fitriani sebagai pemateri 2, Fiarini Khairun Nasution sebagai pemateri 3, dan Julfatun Nikmah sebagai pemateri 4. Untuk mempersingkat, langsung saja saya serahkan kepada Ayunda Sari sebagai pemateri 1. Kepada Ayunda, dipersilahkan. Baiklah, moderator, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi kita yang pertama, yaitu pengertian ideologi. Ideologi yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Sarjanto Puspowardojo 1991. Dengan demikian, ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, yakni kemiskinan dan kebodohan. Dengan memahami ideologi Pancasila, juga dapat untuk menilai, misalnya, bahwa kejujuran sesuatu hal yang baik karena sesuai dengan nilai kemanusiaan, dan sebaliknya, berbuat curang, menipu, sesuatu hal yang tidak baik karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ideologi negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Abdurrahman Wahid, Gus Dur 1991, menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya, setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar tertuang dalam Sila yang 5. Kadang-kadang kedua istilah tersebut disatukan menjadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kailan 2010. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan perkataan lain, unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga bangsa ini merupakan kausan materialis atau asal bahan Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Sejarah perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksudkan oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya Pancasila berusaha untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem keanekaragaman. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966 yang ditunjukkan kepada Soeharto untuk pertama mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.
serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin atau presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandaritas MPRS demi untuk kebutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala syarat pemimpin besar revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dengan panglima-panglima angkatan dan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. Pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lainnya. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrininasi. Perkembangan Pancasila pada era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan sebagai pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Baiklah, sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayunda yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada Yuni Fitriani sebagai pemateri 2. Kepada Yuni dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan jurnal tentang kesadaran ketertiban lalu lintas kalangan mahasiswa Unimed Fakultas Teknik. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur lalu lintas, di mana dalam peraturan tersebut mengatur keselamatan dan safety riding. Tentunya peraturan ini bertujuan baik. Dengan peraturan ini diharapkan bahwa kesadaran kita dalam menerapkan dan menjalankan kesadaran dengan aman dan selamat. Seperti yang kita ketahui bahwa pengguna kendaraan bermotor khususnya sepeda motor di Indonesia sangatlah umum dan sangat banyak. Tentunya kamu perlu tahu beberapa undang-undang yang mengatur kendaraan yang ada di jalan raya. Dengan pola pertumbuhan penduduk makin hari makin cepat, maka pengukuran transportasi akan semakin meningkat pula. Jumlah kendaraan bermotor melintasi di jalan setiap harinya sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Pengikutan jumlah kendaraan ini tidak lepas dari tingginya mobilitas mahasiswa, yang mendorong kepada lalu lintas sering terjadi. Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak lepas dari tingginya mobilitas mahasiswa yang mendorong kepadatan lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak lepas dari tingginya mobilitas mahasiswa yang mendorong kepadatan lalu lintas sering terjadi, baik barang maupun manusia. Dan ada ketentuan-ketentuan untuk semua pemakai jalan, yaitu di pasal 2. Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan itu. Dengan peraturan pemerintah diterapkan ketentuan-ketentuan umum yang mengenal lalu lintas jalan yang harus memuat tentang, yaitu berjalan dari berhenti, minggir, penerangan, dan memberi isyarat-isyarat peringatan, mengizinkan hewan berada di jalan. Dan ketentuan pengemudi pada pasal 5, pengemudi yang mengemudikan sesuatu kendaraan di jalan harus dapat memperlihatkan surat izin mengemudi yang biasa disebut dengan SIM atau surat nomor kendaraan, STNK,
surat coba kendaraan, surat uji kendaraan atau tanda-tanda bukti lainnya yang berlaku, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang. Harus memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan undang-undang ini terhadap penomoran, penerapan, peralatan, susunan, perlengkapan, pemuatan dari kendaraan lainnya, dan syarat-syarat pendengaran dan syarat-syarat penggandengan dengan kendaraan lain. Harus memenuhi semua peraturan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 14. Harus mampu mengemudi kendaraan dengan wajar, tanpa dipengaruhi oleh kendaraan sakit, lelah, minum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius atau hal-hal lainnya. Dengan mengetahui peraturan-peraturan ini, tentunya kita ikut adil dalam menerapkan keamanan dan keselamatan berkendara. Memang masih sangat kurang kendaraan berkendara dengan mengutamakan keselamatan di masyarakat kita sekarang. Dengan adanya artikel Undang-Undang Safety Riding dan berkendara aman serta selamat, mungkin akan bisa lebih membangun kesadaran akan keselamatan berkendara lebih baik. Badan Pusat Statistik mencatat tahun 2021 jumlah mahasiswa di Indonesia sebanyak 8.956.184, naik 4,1% dari tahun sebelumnya sebanyak 8.603.441 orang. Lebih detailnya, mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri sebanyak 4,2 juta dan di perguruan tinggi swasta sebanyak 4,93 juta. Terima kasih kepada Yuni Fitriani. Selanjutnya saya serahkan kepada Fiarini sebagai pemateri 3. Kepada Fiarini dipersilahkan. Di sini saya akan membahas metode penelitian, dan saya bersama teman saya yaitu meneliti mahasiswa di Unimed, khususnya di Fakultas Teknik. Nah, sebelum itu kami sudah menanyai atau bertanya-tanya kepada satpam yang ada di Unimed mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang ada di Unimed tersebut, khususnya para pengendara sepeda motor. Dan kami juga menganalisis atau memberikan data berikut mahasiswa yang mana kami telah memberikan pertanyaan kepada mereka dan mereka menjawab dari pertanyaan kami yang sudah kami persiapkan. Saya sudah mendapatkan informasi dari satpam yang ada di Unimed. Kami mendapatkan informasi atau data-data tersebut, banyak mahasiswa yang melanggar. Yang pertama itu tidak memiliki SIM. Nah, yang kedua itu tidak memiliki STNK. Nah, yang ketiga itu tidak membawa STNK ke kampus. Nah, yang keempat itu mengendarai muatan lebih, misalnya itu yaitu bonceng 3 atau bonceng 4 bahkan, atau bonceng 5. Nah, itu mengakibatkan bahaya bagi pengendara ya sepeda motor. Yang keempat yaitu tidak memakai helm. Yang kelima yaitu tidak memakai helm. Nah, yaitu mengakibatkan jika kita tidak memakai helm, maka akibatnya yaitu bagi pengendara akan bahaya, bahkan bisa terjadi kecelakaan. Terima kasih kepada Fiarini. Selanjutnya saya serahkan kepada Jufatun sebagai pemateri 4. Kepada Jufatun dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan rekayasa ide kami. Rekayasa ide kami sesuai dengan judul artikel kami, yaitu berkendara dengan aman. Pada dasarnya, tujuan etika berkendara adalah untuk
mematuhi, menghargai, dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan sebagai salah satu contoh objek penelitian kami, yaitu permasalahan dari mahasiswa yang berkendara, baik berkendara mobil maupun motor, seperti wajib menggunakan helm ketika berkendara motor. Pasalnya, saat ini angka kecelakaan di Indonesia masih cenderung tinggi. Untuk itu, peraturan lalu lintas wajib dipenuhi. Ada 7 filter tertib lalu lintas yang wajib dipenuhi. Pertama, jangan lupa membawa STNK. Yang kedua, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, patuhi batas kecepatan maksimum. Yang keempat, gunakan helm saat berkendara. Yang kelima, kelengkapan motor wajib. Dari penjelasan rekayasa ide tersebut, kami membuat proyek, yaitu sebuah spanduk yang mana bisa mengingatkan para pengendara agar hati-hati ketika mengendarai motornya. Kami membuat spanduk dengan judul besar, yaitu Ride Safely, yang artinya aman berkendara. Yang isi dari spanduk tersebut adalah peringatan-peringatan agar berhati-hati ketika berkendara, dan apa-apa saja yang harus dipatuhi ketika berkendara, dan akibat ketika melanggar peraturan-peraturan tersebut. Pada rencananya kami akan meletakkan spanduk ini di depan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan pada pos pemeriksaan kendaraan. Jadi inilah hasil proyek kami dengan judul besar, yaitu Ride Safely, yang artinya aman berkendara, dan slogan dengan kata-kata menjadi aman itu seperti bernafas. Anda tidak pernah periksa diri Anda sebelum Anda menghancurkan diri sendiri. Dan ini beberapa peraturan yang harus ditaati, yaitu dilarang berkendara dengan muatan lebih, menggunakan helm, dan membawa STNK dan SIM. Dan juga ada slogan di bawah ini dengan kata-kata, ini bukan tentang kendaraan yang kamu kendarai, ini tentang cara mengemudi. Terima kasih kepada Julfatun. Demikianlah presentasi dari hasil diskusi kami dan hasil proyek kami kelompok 3. Dengan demikian berakhirlah video ini. Terima kasih telah menonton. Saya Salsabila, perwakilan dari kelompok 3, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.